Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani, BP 1610531045 akan menyampaikan isi proposal saya, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian semester ganjil 2020 dengan judul Pengaruh Pengalaman dan Keahlian Audit terhadap Pencegahan Terjadinya Kecurangan. Baiklah, latar belakang masalah diambilnya judul tersebut adalah pada perkembangan dunia saat ini telah membawa pengaruh yang besar dalam setiap kehidupan manusia. Perkembangan di era globalisasi menyebabkan persaingan di antara pelaku bisnis pada dunia usaha yang semakin pesat. Berbagai macam usaha untuk meningkatkan pendapatan dan agar tetap bertahan dalam menghadapi persaingan tersebut terus dilakukan oleh para pengelola perusahaan. Tidak menutup kemungkinan seorang pengelola perusahaan melakukan kecurangan untuk kepentingan individu. Jasa yang diberikan oleh akuntan publik adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapat atau opini apakah laporan keuangan perusahaan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK yang ditetapkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus relevan, handal, dan bebas dari salah saji yang material. Karena laporan keuangan tersebut digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Profesionalisme akuntan berpengaruh positif terhadap kualitas bukti audit guna mengungkap kecurangan. Kecurangan atau yang sering disebut fraud dilakukan dengan beragam modus. Contoh saja korupsi atau suap. Sangatlah penting peran akuntan publik dalam memberikan opini atas laporan keuangan. Begitu pentingnya opini yang diberikan oleh audit sebagai akuntan bagi sebuah perusahaan, maka seorang auditor harus mempunyai keahlian dan kompetensi yang baik dengan pengalaman audit yang telah dimiliki untuk mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti audit. Selanjutnya, auditor dapat memberikan opininya berdasarkan bukti-bukti audit yang telah dikumpulkan tersebut. Pemberian opini oleh akuntan harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Dalam melaksanakan audit, pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dan praktek audit. Terdapat dalam SPAP 2021. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh pengalaman audit terhadap pencegahan terjadinya kecurangan? 2. Apakah terdapat pengaruh keahlian audit terhadap pencegahan terjadinya kecurangan? 3. Apakah terdapat pengaruh keahlian dan pengalaman audit terhadap pencegahan terjadinya kecurangan? Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah penulis jabarkan di atas, peneliti bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah terdapat pengaruh pengalaman audit terhadap pencegahan terjadinya kecurangan. Yang kedua, untuk menguji dan mengetahui apakah terdapat pengaruh keahlian audit terhadap pencegahan terjadinya kecurangan. Dan yang terakhir, untuk menguji dan mengetahui apakah terdapat pengaruh pengalaman dan keahlian audit terhadap pencegahan terjadinya kecurangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain yang pertama bagi auditor. Auditor diharapkan dapat mengambil keputusan secara profesional dengan pengalaman yang dimiliki berdasarkan standar profesional akuntan publik, sehingga auditor dapat menghasilkan kinerja yang baik, yakni berupa ketepatan opini yang diberikan, sehingga apabila terjadi kecurangan dapat dideteksi dari sedini mungkin agar tidak terjadinya korupsi ataupun suap. Yang selanjutnya, bagi pemakai jasa akuntansi, agar klien auditor yang memakai jasanya dapat mengerti hal-hal yang berhubungan dengan pengalaman dan keahlian audit terhadap opini auditor, dan diharapkan kepada klien auditor dapat terus mempertahankan keberlangsungan usahanya sesuai dengan aturan bisnis yang legal dan tidak melakukan manipulasi bisnis sehingga dapat merugikan pihak-pihak lain seperti stakeholder, pemegang saham, investor, dan lainnya untuk meningkatkan nilai integritas klien. Baiklah, selanjutnya tinjauan pustaka.
Pengertian auditing. Audit adalah pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan pendapat atau opini atas penyajian laporan keuangan suatu perusahaan yang digunakan menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan. Definisi auditing yang berasal dari The Report of the Committee on Basic Auditing Concept of the American Accounting Association yang dikutip oleh Boynton dan Johnson 2006 sebagai berikut. Auditing adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemegang yang berkepentingan. Selanjutnya, pengertian auditor. Auditor dengan kata lain disebut juga akuntan publik. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik tahun 2001, dalam aturan etika Kompartemen Akuntan Publik, pengertian akuntan publik yaitu akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan praktik akuntan publik. Sedangkan menurut Kamus Istilah Akuntansi tahun 2002, akuntan publik adalah akuntan yang memberikan jasa-jasanya untuk suatu pembayaran tertentu. Ia merupakan akuntan profesional yang diberi izin oleh negara untuk berpraktik sebagai akuntan swasta. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntan publik adalah akuntan profesional yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan praktik akuntan publik yang menjual jasanya kepada masyarakat umum, khususnya para pemakai informasi keuangan. Selanjutnya, pemberian opini akuntan. Opini akuntan adalah pendapat yang diberikan oleh auditor mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa atau disajikan oleh perusahaan, di mana auditor tersebut melakukan audit. Ikatan Akuntan Indonesia 2012 menyatakan bahwa laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Selanjutnya, pengalaman audit. Pengalaman ialah suatu pengetahuan yang timbul bukan pertama-tama dari pemikiran, melainkan terutama dari pergaulan praktis dengan dunia. Pengalaman sangatlah penting, diperlukan dalam rangka kewajiban seorang pemeriksa terhadap tugasnya untuk memenuhi standar umum audit. Pengetahuan seorang auditor dimulai dengan pendidikan formal yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pengetahuan auditor melalui pengalaman audit. Diskusi mengenai audit, seminar-seminar, pengawasan dan review pekerjaan oleh auditor pengawasan, program pelatihan, tindak lanjut, program pemeriksaan dan penggunaan pedoman audit. Pengetahuan auditor, khususnya pengetahuan tentang kekeliruan, semakin berkembang dengan banyaknya pengalaman kerja. Pemeriksa yang kurang pengalaman belum memiliki struktur memori yang luas, sehingga mereka tidak mampu memberikan respon yang memadai. Oleh karena itu, seorang pemeriksa dituntut untuk memiliki banyak pengalaman di dalam bidangnya. Selanjutnya, kerangka penelitian.
Model kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada slide. Dari kerangka berpikir tersebut dapat dikemukakan adalah analisis faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini akuntan, antara lain. Yang pertama, dengan keahlian audit dapat melakukan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada jumlah informasi, maka akuntan sebagai auditor dapat memberikan pendapat auditnya sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan. Yang kedua, dengan adanya pengalaman yang dimiliki seorang akuntan, maka akan membantu auditor tersebut dalam mengambil keputusan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dan menunjang setiap langkah yang diambil dalam penugasan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pemberian opini yang tepat, maka dapat mencegah terjadinya kecurangan. Selanjutnya, hipotesa. Berdasarkan dari rumusan masalah, landasan teori, dan kerangka pikir di atas, maka pada penelitian ini terlibat variabel independen yang digunakan, yaitu pengalaman dan keahlian audit. Sedangkan variabel dependennya yakni ketepatan pemberian opini akuntan, sehingga dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesanya sebagai berikut. H1. Berpengaruhnya pengalaman audit terhadap pencegahan kecurangan. H2. Berpengaruhnya keahlian audit terhadap pencegahan kecurangan. H3. Berpengaruhnya pengalaman dan keahlian audit terhadap pencegahan kecurangan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Pada rancangan penelitian menjelaskan rencana dan struktur riset yang mengarahkan proses dari hasil penelitian yang mungkin dapat menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Dalam penelitian ini, rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang akan disebarkan kepada objek dalam penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi merupakan objek atau subjek pada daerah tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Populasi penelitian ini adalah akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publik. Sampel diambil dengan metode pengambilan sampel acak berstrata disproporsional, yaitu subjek yang diambil sebagai sampel acak berdasarkan strata atau kedudukannya. Kemudian jumlah subjek dan dari setiap strata tidak proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan dari peneliti. Selanjutnya 3. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan kepada responden. Skala pengukuran yang digunakan adalah Likert. Diperolehnya data dari hasil pengisian kuesioner yang selanjutnya akan dianalisis dengan menghitung masing-masing skor dari pertanyaan, maka dapatlah kesimpulan mengenai kondisi setiap item pertanyaan pada objek yang diteliti. Selanjutnya, uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika kuesioner tersebut menjalankan fungsi ukurnya. Dengan bantuan program SPSS, pengujian validitas dapat dilakukan. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruktur. Digunakan uji reliabilitas untuk mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Dengan menggunakan SPSS, pengelola data dilakukan. Baiklah, itulah isi dari pembahasan proposal saya, yang dimana judul proposal saya yaitu pengaruh pengalaman dan keahlian audit terhadap pencegahan terjadinya kecurangan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya berucap atau salah dalam pemilihan kata pada video slide saya. Dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.